Bersama Reta Channel. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Hai, apa kabar anak-anak? Semoga sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sudah siap belajar? Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu ya. Selamat belajar, tetap semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, dan pembelajaran 3. Sedangkan materi kita pada hari ini adalah permainan tradisional benteng-bentengan dan gobak sodor, sifat-sifat bunyi merambat, gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks tulis. Permainan tradisional apa yang ada di daerahmu? Bagaimana cara memainkannya? Hari ini kamu akan mengenal dan mencoba beberapa permainan tradisional. Tahukah kamu bahwa di Indonesia juga kaya dengan permainan tradisional? Anak-anak, sekarang mari kita membaca teks berikut ini. Benteng-bentengan. Benteng-bentengan atau rerebonan adalah permainan yang dimainkan oleh dua kelompok penawan dan tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai dengan 8 orang dan memiliki satu tempat sebagai markas. Markas atau benteng bisa berupa sebuah tiang, pohon, atau pilar. Gobak sodor. Permainan gobak sodor atau gala asin atau galasin dilakukan di lapangan. Arena bermainnya merupakan kontak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal dan vertikal. Nah anak-anak, itulah tadi 2 contoh permainan tradisional. Kalian bisa mempraktikannya dengan teman-teman kalian jika wabah sudah berakhir ya. Indonesia memiliki banyak permainan tradisional yang sangat menarik. Banyaknya jenis permainan tradisional ini menunjukkan keragaman budaya yang harus kita jaga. Selain memiliki permainan tradisional yang beragam, Indonesia memiliki musik tradisional yang beragam pula. Bunyi yang dihasilkan suatu benda berbeda-beda. Demikian pula dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional. Ingat pembelajaran 1 lalu, kalian sudah mengenal tentang alat-alat musik tradisional. Sekarang anak-anak, mari kita coba mendengarkan bagaimana bunyi alat-alat musik tradisional tersebut. Angklung. Angklung dimainkan dengan cara digoyang-goyangkan. Sekarang mari kita dengarkan suara angklung berikut ini. Saluang. Saluang dimainkan dengan cara ditiup. Sekarang mari kita mendengarkan suara saluang berikut ini. Kecapi. Kecapi dimainkan dengan cara dipetik. Sekarang mari kita mendengarkan suara kecapi berikut ini. Nah, indah sekali bukan? Alat musik tradisional berikutnya adalah tifa. Tifa dimainkan dengan cara dipukul. Nah, sekarang mari kita mendengarkan suara tifa berikut ini. Khas sekali bukan suara tifa? Berikutnya adalah kendang. Kendang dimainkan dengan cara dipukul dengan suara yang tidak kalah indahnya. Mari kita dengarkan bersama-sama. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian ikut goyang mendengarkan suara kendang tadi? Nah, itulah tadi beberapa contoh alat musik tradisional dengan berbagai macam bunyinya. Lalu bagaimana bunyi tersebut bisa sampai ke telinga kita? Mari kita pelajari lebih lanjut. Bunyi. Bunyi merupakan hasil getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi sering disebut sebagai gelombang bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Setiap benda yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Contohnya, alat-alat musik garpu tala dan beduk yang dipukul. Gitar yang kita petik dapat menimbulkan getaran yang menghasilkan bunyi.
Perambatan bunyi. Cepat rambat bunyi ditentukan oleh 1. Jenis media dan 2. Suhu media. Media sama dengan medium atau perantara. Bunyi dapat merambat melalui 3 jenis media, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Hal ini karena ruang hampa tidak memiliki media yang dapat merambatkan bunyi. Bunyi merambat melalui udara. Mendengar teman berbicara melalui ujung selang, suara merambat melalui udara. Udara termasuk benda gas. Contoh lainnya, jika hujan turun biasanya disertai petir dan kemudian terdengar suara guntur. Ini terdengar karena adanya udara. Suara guntur merambat melalui udara sampai ke telinga kita. Bunyi merambat melalui benda padat. Berbicara dengan teman menggunakan telepon gelas plastik, suara merambat melalui benang kasur. Benang kasur termasuk benda padat. Contoh lain adalah tempelkan telingamu pada tiang atau tembok. Minta orang tua atau saudaramu untuk mengetuk tiang atau tembok tersebut. Kamu akan mendengar bunyi ketukan orang tua atau saudaramu. Hal ini karena bunyi merambat melalui benda padat. Bunyi merambat melalui benda cair. Mendengar suara ketukan batu dari corong yang dimasukkan ke dalam ember. Suara merambat melalui air di dalam tong. Air termasuk benda cair. Bunyi merambat melalui benda cair. Jika kamu memukul kaleng di dalam air, maka kamu akan mendengar bunyi kaleng tersebut karena bunyi kaleng merambat melalui air. Benda padat dan cair merupakan penghantar bunyi yang baik daripada udara karena susunan partikelnya lebih rapat. Semakin besar suhu media, maka cepat rambat bunyi akan semakin besar. Saat suhu media meningkat, molekul media bergerak lebih cepat. Sifat bunyi merambat. 1. Bunyi merupakan gelombang yang perambatan arahnya sejajar dengan arah getarnya. Bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat berikut. Ada sumber bunyi, ada media penghantar, ada pendengar. 2. Bunyi yang berasal dari sumber bunyi sampai kepada pendengar dengan cara merambat. 3. Bunyi dapat merambat melalui media perantara, udara, zat cair, dan benda padat. Bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya media perantara. Nah anak-anak, sekarang mari kita mengidentifikasi kembali gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf yang sudah pernah kalian pelajari. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membaca cerita tentang siap menghadapi musim hujan. Bacalah sekali lagi cerita tersebut dan tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kamu bisa melihat bukumu dan melihat diagram-diagramnya pada halaman 42. Selamat mengerjakan. Anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan dan selalu ceria. Sampai jumpa.